Anak, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja di rumah. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tia, dalam mata pelajaran IPS. Halo anak-anak, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pengaruh kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, serta menjelaskan cara meningkatkan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Yang pertama ada pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA ini membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. MEA juga membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Nah, tidak hanya itu, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Yang kedua ada pengaruh kerjasama di bidang sosial. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Nah, masalah-masalah kemanusiaan akan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Yang ketiga ada pengaruh kerjasama bidang budaya. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan yang hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Yang keempat ada pengaruh kerjasama bidang politik. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain yang pertama ada sengketa perbatasan wilayah. Seperti contohnya pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang tadinya milik Indonesia lalu diklaim oleh Malaysia dan disetujui oleh Mahkamah Internasional. Yang kelima ada pengaruh kerjasama di bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, secara khusus untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, seperti meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen ataupun guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, dan standarisasi pendidikan. Selanjutnya ada upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 dan terus ditingkatkan. Yang pertama, dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dalam pilar ekonomi, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN juga membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara anggotanya di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Yang terakhir, dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi saya untuk bertanya. Dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.